Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran tematik tema 9. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi alternatif. Kita langsung ke materi ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang tergolong dari komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan komponen abiotik yaitu minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, tanah, dan udara. Nah, manusia biasanya memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan manusia dalam pemenuhan sumber daya alam seringkali menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam. Nah, karena itu pemanfaatan yang dilakukan karena pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan akibatnya merusak kerusakan alam. Oleh sebab itu kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam agar lingkungan tetap terjaga supaya anak cucu kita nanti bisa melihat sumber daya alam yang ada di dunia ini sangat indah ya dan sangat beragam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dari hewan ada dua jenis, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang bebas hidup di hutan. Nah, hewan peliharaan itu seperti kuda, ayam, atau hewan-hewan ternak ya. Jadi manusia biasanya membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti ayam, bebek, kambing, kelinci, kuda, dan beberapa jenis ikan dan sapi. Jadi hewan-hewan peliharaan itu yang biasanya kita konsumsi sehari-hari atau tidak buas ya seperti uh, kucing ya, biasanya kita pelihara kelinci ya, kita juga pelihara. Nah, terus hewan yang tidak dibudidayakan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Nah, itu ada yang diambil kulitnya, ada yang diambil bulunya, atau bahkan bagian tubuh lainnya. Nah, seperti kulit harimau, cula badak, dan gading gajah. Nah, karena perburuan ini menyebabkan populasi hewan tersebut menjadi turun drastis. Apabila dibiarkan terus-menerus, hewan tersebut akan menjadi langka bahkan punah. Makanya kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan apapun yang ada di alam ini supaya tidak langka dan punah. Nah, yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam dari tumbuhan ya. Manusia memanfaatkan tumbuhan untuk sumber makanan, obat-obatan, dan bahan peralatan rumah tangga. Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti pohon jati dan kayu cendana. Nah, pohon jati ya biasanya digunakan untuk pembuatan mebel, sedangkan kayu cendana digunakan untuk bahan dasar minyak wangi, hiasan, kipas angin, dan figura. Nah, sedangkan sayur mayur, buah-buahan itu buat kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah pemanfaatan lingkungan abiotik. Kalau tadi yang biotik, sekarang yang abiotik. Nah, manusia seringkali memanfaatkan bahan tambang untuk untuk berguna untuk berbagai keperluan mereka. Nah, contohnya batu bara dan minyak bumi. Ya, ini adalah gambar contoh pembuatan minyak yang ada di dasar laut. Terus ada selain itu manusia juga memanfaatkan bahan logam mulia bernilai tinggi juga seperti tambang emas ya, perak, logam dan sebagainya yang digunakan untuk perhiasan ya, yang dibuat perhiasan, pernak-pernik dan yang lain sebagainya ya. Jadi setiap hal itu mempunyai manfaat. Nah, sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia secara melimpah di sekitar kita dan dapat diperbarui secara terus-menerus. Sumber energi ini sangat penting dikembangkan jika pasokan minyak bumi dan batu bara habis. Nah, berikut contoh energi alternatif. Yang pertama, matahari ya. Matahari itu ya merupakan sumber energi utama yang ada di bumi. Ya, energi yang dihasilkan dari matahari berbentuk sinar dan panas ya. Selama ribuan tahun manusia sangat memanfaatkan energi ini untuk kehidupannya ya, untuk menjemur pakaian ya, membuat garam, memanaskan ruangan dan sebagainya. Juga dimanfaatkan juga sebagai energi listrik. Terus yang kedua adalah air. Ya. Air ya di sungai kita bendung digunakan untuk itu apa energi listrik, juga kita gunakan juga air untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk minum, untuk mencuci dan yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah panas bumi
Ya, panas bumi itu berasal dari perut bumi atau dari gunung berapi, ya. Jadi, energi panas bumi itu biasanya muncul di permukaan sebagai akibat letusan gunung berapi. Nah, yang keempat adalah angin, ya. Angin ini banyak digunakan di negara Belanda, ya, sebagai negara kincir angin, ya, digunakan untuk energi listrik, ya. Lalu biomasa. Biomasa itu adalah dari sisa-sisa tumbuhannya yang kering, ya, sama kotoran hewan diolah lalu dibuat sebagai pengganti gas LPG, ya, untuk memasak. Dan yang terakhir adalah gelombang laut, ya. Gelombang laut ini banyak menghasilkan energi, ya. Energi gelombang laut ini dapat diubah menjadi energi listrik. Alhamdulillah itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anak. Sekian dari Bu Sherly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.